Halo semuanya, hari ini kita akan jalan-jalan di desa Sungai Jambu. Desa yang dikelilingi oleh lahan kebun teh kayu aro. Desa Sungai Jambu adalah desa yang berlokasi di Kecamatan Kayu Aro Barat, Kabupaten Kerinci. Orang-orang yang pernah datang ke kebun teh kayu aro pasti sangat familiar dengan lokasi papan nama kebun teh kayu aro, sebuah tempat favorit wisatawan yang terletak di tengah-tengah kebun teh dengan hamparan rumpun teh yang membentang dan punya latar Gunung Kerinci di belakangnya. Nah, disinilah desa itu berada, sekitar 100 meter dari lokasi favorit wisatawan tersebut. Tapi meski berdekatan dan sering dilewati wisatawan, tak banyak yang berhenti dan berkunjung ke desa ini. Jadi hari ini saya akan membawa Anda berkunjung ke sana, ke desa Sungai Jambu. Di depan belokan inilah lokasi papan nama kebun teh kayu aro yang saya maksud. Nah, ini dia. Dan karena kita sudah sampai di sini, itu artinya sebentar lagi kita akan sampai ke desa Sungai Jambu. Jalan-jalan hari ini saya mulai agak jauh sedikit dari desa Sungai Jambu. Di sini kita bisa melihat Gunung Kerinci lebih dekat, dengan kebun teh kayu aro yang terhampar di bawahnya. Dan di antara celah jalan yang berbelok, terlihat perumahan desa Sungai Jambu. Setelah beberapa saat berada di sini, saya lihat kabut-kabut di atas sana mulai bergerak, menutupi Gunung Kerinci dari arah timur. Perlahan kabut-kabut ini juga mulai menutupi area sekitar gunung. Saya melihat mereka bergerak di kejauhan, menuju desa Sungai Jambu. Dengan segera saya pun menerbangkan pesawat drone. Dan ketika pesawat sudah di atas, disitulah saya sadar bahwa saat ini saya sedang merekam momen terbaik hari ini. Momen kabut melewati dan menutupi desa Sungai Jambu. Amazing.
Saya pikir kabut yang lewat dan menutupi area kebun teh ini akan berlangsung lama. Ternyata saya keliru. Tak lama setelah saya mendaratkan pesawat drone, saat itu juga kabut-kabut ini menghilang. Mereka seperti hanya menumpang lewat saja. Dan di saat yang sama, sinar matahari yang tadi terhambat tak bisa masuk karena kabut yang tebal, langsung saja menyirami area ini. Perubahan suhu pun terasa begitu jomplang. Tadinya terasa begitu dingin. Sekarang tiba-tiba jadi hangat, cenderung panas. Saya pun turun dari kebun teh dan mulai menyusuri jalan besar. Tak jauh dari sini, terlihat perumahan desa. Untuk sementara, jalan besar yang saya lewati suasananya lumayan tenang. Suara-suara alam terdengar jelas. Kerikan jangkrik, kicauan burung, udara pagi yang hangat, dan matahari yang bersinar memancarkan cahaya yang menawan. Cukup mengejutkan, mengingat ini jalan besar yang selalu dilewati kendaraan yang ramai. Suasana tenang yang saya rasakan sedari tadi ternyata tak bertahan lama. Jalan ini mulai banyak dilalui kendaraan besar. Kecepatan mereka lumayan tinggi. Mereka bahkan meninggalkan hembusan angin kuat ketika lewat, membuat saya harus menguatkan kuda-kuda ketika berjalan. Saya tak boleh berlama-lama berjalan di sini. Untunglah saya menemukan jalan kecil di tengah kebun teh ini. Setelah memastikan jalan aman, saya menyeberang dan masuk ke kebun teh. Setidaknya saya bisa berdokumentasi dengan aman di sini, tanpa takut adanya mobil yang lewat. Saya pun menoleh lagi ke Gunung Kerinci. Wah, ia terlihat begitu menakjubkan. Berselubung awan yang melingkari lerengnya yang menjulang. Ini adalah hari cerah yang lumayan panas. Matahari bersinar begitu terik. Di atas sana, saya lihat tak ada awan. Langit terlihat begitu biru, indah sekali. Jalan besar benar-benar ramai dilalui kendaraan. Melewati jalan dengan susul menyusul. Sedikit lagi, saya akan sampai ke bagian depan desa. Langit biru di atas sana membuat saya terlena sepanjang perjalanan. Dan tanpa saya sadari, saya sudah berada di pintu masuk desa. Akhirnya saya sampai ke bagian perumahan desa Sungai Jambu. Ini adalah sisi luar dari desa Sungai Jambu yang menghadap ke Gunung Kerinci. Seperti inilah suasananya. Pagi-pagi warga sudah mulai beraktivitas. Burung peliharaan yang berkicau terdengar dari sangkar yang digantungkan. Bocah yang sedang libur bermain di depan rumah, serta para ibu-ibu yang berkumpul di depan penjual keliling. Beginilah pagi dimulai di desa ini. Oh.
Masuk ke bagian dalam desa, saya mendapati ganggang sempit di sini. Ganggang ini ada di antara rumah-rumah. Ternyata bagian dalam desa ini lumayan padat. Berjalan di sini seperti melewati jaringan labirin yang berliku. Kadang di antara ganggang ini, saya juga menemukan lahan pekarangan yang difungsikan sebagai kebun bawang. Daunnya yang hijau terlihat begitu segar. Mantap. Rumah-rumah di desa ini hampir didominasi rumah-rumah sederhana yang dibangun berdekatan. Ada yang masih berdinding papan, ada juga yang sudah dibangun dengan tembok permanen. Warga desanya juga ramah. Setiap saya berpapasan, selalu saja mereka menyapa dengan ramah. Padahal ini adalah kali pertama saya berkunjung ke sini. Mantap. Bu. Sekarang saya sudah berada di bagian paling tengah dari desa ini. Di sini terdapat sebuah jalan aspal yang membagi desa menjadi dua bagian. Jika diteruskan ke belakang, jalan ini akan membawa kita ke bagian dalam kebun teh, yang di ujungnya adalah kaki Gunung Kerinci. Sekali-sekali, jalan ini dilewati mobil bus odong-odong yang membawa bocah-bocah berkeliling area kebun teh. Tepat di persimpangan jalan aspal ini, terdapat sebuah tugu landmark desa. Lokasinya juga berada di titik paling tengah desa ini. Yang paling uniknya adalah, tugu ini mengingatkan saya dengan piala World Cup. Sekilas terlihat mirip. Hehehe. Dari tugu desa, saya meneruskan berjalan ke bagian depan desa. Sesampainya di depan, saya mendapati jalan ini ternyata terhubung ke jalan lintas yang tadi kita lalui. Di sini juga berdiri sebuah masjid besar, dan di samping masjid adalah kantor kepala desa. Saya pun sampai ke jalan besar. Dari sini terlihat jelas Gunung Kerinci yang sekarang tertutup awan. Di seberang jalan ini juga terhampar kebun teh kayu aro. Jika jalan ini kita teruskan lurus ke ujung sana, sekitar 100 meter dari sini, Anda akan menemukan lokasi yang sering dikunjungi wisatawan jika berkunjung ke kebun teh kayu aro, yaitu papan nama besar kebun teh kayu aro. Tapi karena kita sudah melewati tempat itu di awal-awal video, saya tidak akan ke sana lagi. Hehehe.
Ini adalah bagian pinggir yang ada di ujung desa. Dari sini kita tak bisa melihat Gunung Kerinci dengan leluasa, seperti tempat sebelumnya. Tapi jalan di sini lebih lebar dari jalan sebelumnya. Di ujung jalan ini terdapat sebuah lapangan bola. Lapangan ini berbatasan langsung dengan areal kebun teh. Untuk sekarang, lapangan sedang tidak digunakan. Hanya sapi yang ada di sini, sibuk memakan rumput yang ada di lapangan. Dan akhirnya saya selesai berjalan di desa Sungai Jambu. Sekarang saya sudah berada di bagian paling ujung dari desa ini. Setelah ini, hanya kebun teh yang terhampar sebagai batas akhir dari desa ini. Dan disinilah jalan-jalan kita berakhir. Terima kasih sudah menonton. Semoga Anda senang dan terhibur. Mari jalan-jalan lagi di desa berikutnya. Saya Tata Java mohon pamit dulu. Dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya.